Apakah kami lemah? Insya Allah tidak. Kami tetap punya marwah, kami tetap muru'ah, kami jaga trust, dan tidak kalah pentingnya kami DPP di wilayah juga sama. Saya pikir sampai ke cabang ranting, kita ini diberi pesan luhur oleh para pendiri bahwa mengurus Muhammadiyah jangan sampai ada kepentingan-kepentingan pribadi apapun. Bicara kepemimpinan bangsa itu sebenarnya tidak merupakan entitas isu maupun sistem yang lepas dari keseluruhan ekosistem kepemimpinan. Bahkan dalam referensi Islam, kepemimpinan itu dimulai dari personal atau diri setiap orang. Itu sudah jadi di state of mind kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita itu pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Nah, jika setiap warga bangsa kita punya karakter kepemimpinan yang mas'uliyah, yang sadar akan tanggung jawab, saya yakin akan terjadi semacam transformasi besar-besaran di dalam format bangunan dan peran kepemimpinan di negeri tercinta ini. Nanti naik lagi kan ke kepemimpinan di keluarga. Saya sengaja membedah soal ini agar melihat keseluruhan secara utuh dalam interkoneksi sistem besar itu ya. Keluarga. Orang mengatakan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari negara atau entitas kecil dari negara yang lebih tersistem, lebih terstruktur. Kalau setiap orang itu kan strukturnya struktur personal ya. Ini pun satu sistem ya. Tapi ketika jadi keluarga mulai ada interaksi yang beragam. Dan di situ ada pesan penting terutama untuk laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang menurut tafsir sekarang ada tafsir yang lebih banyak disepakati bahwa di situ lebih kepada tanggung jawab kepemimpinan untuk menafkahi dan menjadi kepala rumah tangga. Bukan untuk menjadi representasi dari kepemimpinan di level di atasnya. Karena kalau pemahamannya tekstual nanti seakan-akan yang boleh jadi pemimpin itu hanya laki-laki. Perempuan tidak boleh memimpin di urusan publik gitu. Jadi, tapi apapun itu di keluarga, di rumah tangga, Bapak Ibu sekalian, dinamika mengelola rumah tangga itu nggak gampang, apalagi bagi pemimpin keluarga. Padahal kontrak gitu ya, kontraknya kan mitsaqon ghalidha. Tapi dinamikanya, godaan dan tantangannya nggak mudah. Jadi ini menunjukkan bahwa kesuksesan orang bisa memimpin itu juga tergantung selain tadi pada level individual dia bisa memimpin dirinya. Memimpin diri kita itu nggak gampang loh. Itu kan ada dua tren yang ada dalam diri kita itu. Wa nafsi wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi di dalam diri kita selalu ada konflik atau ketegangan kreatif gitu ya, antara kecenderungan yang ke arah takwa dan kecenderungan ke arah yang fuzara.
dan puasa memanage itu sebenarnya. Tapi kan kita puasa tiap tahun saja yang sudah rutin kayaknya enggak naik kelas menjadi puasa yang menurut Al-Ghazali khawasul khawas itu. Puasa yang istimewa. Yang biasa pemarah nanti setelah Syawal kembali ke aslinya juga pemarah, itu kan? Ya, enggak gampang loh. Rasanya saya itu rasanya enggak naik kelas. Nanti kalau udah Syawal ya tetap aja kayak gitu. Dari pemarah ya tetap pemarah aja gitu ya. Enggak ada berubahnya gitu kan. Di keluarga gitu kan. Artinya bahwa ini kan terus naik gitu ya. Jika keluarga-keluarga di Indonesia itu juga sukses memanage keluarganya, saya pikir ada harapan bahwa nanti dalam kehidupan bermasyarakat juga lebih baik. Biarpun tidak linear, artinya tidak selalu akan linear seperti itu. Bangunan struktur itu kan tidak selalu linear, tapi setidaknya ada sistem yang saling berpengaruh gitu ya. Nanti ke masyarakat, pemimpin di masyarakat itu mulai kompleks gitu kan. Ada pemimpin pemerintahan kalau di tingkat kelurahan atau di tingkat desa mulai ada kepala desa, kemudian di kecamatan ada camat. Sekarang pemilihan kepala desa aja beda dengan zaman dulu ya, nanti tanya Kang EF ya. Sudah sudah selalu ada modal ya. Kalau dulu modalnya karisma kan. Di zaman dulu di desa itu kepala desa dipilih karena beberapa sebab aja. Satu, karisma, dia mungkin keturunan darah biru gitu kan, biasanya kan begitu kan. Kalau anak lurah itu dulu mesti kepilih jadi lurah. Tapi karena juga integritasnya itu biasanya. Kemudian dia yang punya akses ekonomi, saudagar atau apa gitu kan. Atau karena ilmu kan gitu. Itu simple dalam kehidupan masyarakat di pedesaan. Tapi sekarang terjadi perubahan yang luar biasa. Bahkan untuk kades itu bisa miliaran katanya kan. Apalagi sekarang kades dapat tunjangan ya selain bengkok gitu ya. Bengkok bukan bengkok. Tanah bengkok jadi dan jadi salah itu. Ini hal yang luar biasa sebenarnya proses perubahan ini. Nah, coba lihat apakah pemimpin pedesaan, lurah itu berfungsi saat ini dalam memandu masyarakat dan dalam memimpin masyarakat. Ini juga perubahannya luar biasa. Nah, nanti naik secara entitas saya masuk ke kepemimpinan di lingkungan umat Islam. Umat Islam ini di negara kita kan mayoritas 86, sekian persen. Tapi kan tetap tinggi dari 271 juta. Tetapi kita tahu bahwa umat Islam itu secara teologis memang kita punya keyakinan satu kan itu. Dengan konsep ukhuwah itu. Umat Islam itu satu Tuhannya, satu prinsip akidahnya, biarpun nanti paham akidahnya berbeda-beda, prinsipnya satu, tauhid misalkan. Kemudian satu rasulnya, nabi akhir zaman, biarpun nanti akan ada yang punya pandangan lain itu kan. Kemudian juga satu kitab sucinya Al-Qur'an. Dan ada satu bukan imaji sih, tapi ya idealisasi gitu. Bahwa umat Islam itu harus menjadi ummatan wahidah gitu ya. Tetapi kenyataannya kan bahwa ummatan wahidah itu biarpun diikat oleh keyakinan yang sama, ternyata dalam realitas historis dan sosiologis itu menjadi beragam. Yang orang mengatakan satu Islam banyak warna, gitu ya. Satu Islam banyak kelompok, satu Islam
banyak golongan, satu Islam banyak madhab. Nah, menghadirkan kepemimpinan umat Islam itu secara teologis kelihatannya kan gampang. Wong udah satu akidah kok. Tapi kenyataannya enggak. Untuk konsep persatuan saja, jangankan di level umat, di level pimpinan saja kan ada ormas-ormas Islam gitu kan. Dulu katanya Majelis Ulama Indonesia itu menjadi tempat berhimpunnya seluruh ormas Islam seperti federasi gitu kan. Kelihatannya kan mudah aja wong. Mereka akhlaknya mulia semua, mereka ulama. Tapi ternyata dinamika di Majelis Ulama itu ada dinamika politiknya juga kan. Ini ada Prof. Syafiq yang lama di sana itu. Untuk jadi ketua umum itu ternyata nggak seperti dibayangkan itu. Kalau logikanya kan saling mempersilahkan ya, saling mempersilahkan. Katanya tradisi ulama kan begitu, saling mempersilahkan. Gitu. Tapi tidak. Ternyata juga ada cross cutting of interest gitu ya. Ada banyak silang kepentingan yang bahkan mungkin juga ada hegemoni kepentingan siapa yang harus memimpin majelis ulama. Ya, yang Pak Syafiq biarpun ilmunya sudah melampaui tingkat dewa gitu, ya belum tentu bisa jadi. Pak Din aja yang menyambung itu ternyata untuk legal menjadi pemimpin terpilih di Majelis Ulama waktu itu di Surabaya kan, padahal itu juga sebenarnya saatnya beliau memimpin tidak bisa juga. Kita boleh bertanya ada apa di balik itu? Apakah nilai-nilai Islam itu tidak menginternalisasi kemudian lalu membentuk menjadi karakter, akhlak untuk tidak berebut jabatan, dan bahwa jabatan apalagi atas nama Tuhan gitu ya, atas nama agama itu jauh lebih berat gitu ya, karena mas'uliyahnya juga ya saya yakin dunia akhirat gitu kan. Ternyata tidak sesimpel itu. Teori mudah sekali, ukhuwah Islamiyah. Habis itu ukhuwah apa? Ukhuwah wataniyah. Naik lagi ukhuwah basariyah atau ukhuwah insaniyah. Ternyata prakteknya tidak mudah. Ukhuwah Islamiyah yang basicnya pada nilai tadi itu nggak gampang. Bahkan untuk mencari solusi atas perbedaan aja kan tidak mudah. Biarpun ayatnya begitu lengkap kan. Fa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma itu. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra fa qatilul lati tabghi fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu. Enggak. Susah. Kalau sudah konflik, partai Islam itu konflik jadi 2. Bahkan ada yang jadi 3. Dulu ada ormas Islam yang berdiri begitu hebatnya itu ya. Kemudian berkembang setelah 45 itu berubah pecah jadi 2, jadi 3, bahkan jadi 4. Bahkan janji Allah di ayat berikutnya itu kan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bahwa sesungguhnya antar kita itu saudara, maka saling islahlah, nanti Allah akan menurunkan rahmatnya. Tapi realitas sosiologis itu ternyata ukhuwah itu mudah di dalam lisan tetapi tidak mudah di dalam tindakan. Karena orang pada akhirnya itu sering tidak bisa melepaskan kepentingan-kepentingan duniawi yang itu menjadi kepentingan primitif manusia. Harta,
tahta gitu, jabatan dan segala hiasan duniawi yang mestinya kita raih seperlunya, secukupnya, tapi orang ingin berlebih. Pada keberlebihan itulah sesungguhnya siapapun akan dicoba. Nah, selama kita kaum muslimin yang mayoritas ini tidak bisa menjadi uswah hasanah di dalam membangun kepemimpinan dan kehidupan keumatan yang bisa jadi teladan, ya bangsa kita masih perjalanannya juga gampang. Ini tidak untuk membenarkan kenyataan yang buruk, tetapi ibda binafsika itu penting. Jadi umat Islam juga penting untuk introspeksi diri. Ada problem nilai apa sesungguhnya sehingga kita kemudian mengalami kemandegan lah bahasa halusnya di dalam kepemimpinan Islam di Indonesia. Dan tugas kepemimpinan dalam perspektif Islam kan jauh lebih berat. Mungkin kalau kepemimpinan sekuler gitu ya, itu urusannya kan urusan dunia saja. Kalau kepemimpinan dalam perspektif Islam itu dunia akhirat. Hadis Nabi tadi sudah jelas. Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah yang sangat terkenal itu, dia mengatakan al-imamah maudu'atul li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Bahwa kepemimpinan dalam Islam itu adalah proyeksi dari fungsi kerisalahan Nabi. Besar sekali kan? Proyeksi dari kerisalahan Nabi itu apa? Risalah Nabi itu yang paling pokok misalkan satu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, membangun keadaban manusia, umat manusia secara utuh, untuk menunjukkan bahwa manusia berbeda dari yang lain, maka ketika semakin maju dia harus tetap punya keadaban kan. Bangsa banyak yang hancur karena keadabannya rusak, dimulai dari pemimpinnya sampai rakyatnya. Membangun keadaban dalam makna yang luas, al-akhlak al-karimah, itu tanggung jawab dan risalah Islam. Yang kedua, Nabi juga diutus oleh Allah dengan simbol pembuka wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini Iqra dalam satu kesatuan kalau saya, tidak dipisah-pisah pada stressingnya apa pada bismi rabbika atau pada Iqra-nya. Ini satu kesatuan yang utuh. Tapi kalimat pembuka dan perintahnya kan Iqra. Tapi Iqra yang tidak terpisah itu. Jadi ini pembuka peradaban sebenarnya. Iqra ini membangun peradaban, kunci pembangun peradaban. Yang ketiga, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Nabi diutus untuk menebar rahmat bagi semesta alam. Jadi kepemimpinan dalam Islam dengan semangat nilai-nilai Islam itu setidaknya ada 3 proyeksi penting yang harus ditunaikan. Berarti kalau melihat seperti itu, jadi pemimpin di lingkungan umat Islam itu berat. Dan alhamdulillah di Muhammadiyah itu tradisinya bagus. Saling tidak mengejar jabatan. Dan sistemnya juga membuat proses itu seperti itu. Mencegah orang untuk saling berebut jabatan. Pemilihan PP Muhammadiyah itu kan 2 tahun prosesnya, dipilih lalu nanti calon yang akan dipilih ditanwir. Terpilih 39. 39 nanti dipilih lagi 13. 13 memilih ketua umum. Itu berlapis-lapis, maka tidak akan ada sponsor manapun itu yang bisa masuk ke sini.
Mungkin lain ceritanya kalau pemilihannya langsung tunggal ketua umum, itu bisa saja. Tapi lewat sistem yang seperti ini agak susah sekali gitu ya. Kemudian ada tradisi di kita, ada gium di lingkungan Muhammadiyah itu kan jangan mengejar jabatan, tapi ketika jabatan itu diamanahkan, ambil dan tunaikan dengan baik. Jadi tidak masuk pada Zabariyah gitu kan, tapi juga tidak Qadariyah, apalagi Qadariyahnya yang serba bebas. Dan ini juga penting untuk kita nanti bagi muktamar yang akan datang, Muswil, Musda dan sebagainya, termasuk Aisyah, jangan pada ngejar jabatan. Itu amanatnya berat. Apalagi nanti kalau tidak mampu. Orang nggak akan ngomong di depan kita, ngomong di belakang. Sebenarnya dia nggak mampu. Jadi ada mulai dinamika baru di Muhammadiyah, di Aisyah. Mulai ada rekayasa, kemudian ini yang harus jadi gitu. Akhirnya apa? Itu jadi beban. Dan kita tidak leluasa. Ya, kami alhamdulillah 13 DPP ini merasa longgar karena apa? Kita tidak terbentuk oleh aura seperti itu. Nah, tugasnya juga berat apa? Fi hirasatidin, negakkan nilai-nilai agama, wasiasati dunia, mengurus urusan dunia. Soal agama juga ya harus komprehensif, agama menjadi pencerah, agama menjadi pencerdas, agama menjadi pemaju kehidupan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, dan kemanusiaan semesta. Jadi bukan soal urusan-urusan agama yang bersifat parsial. Kemudian yang kedua, siasati dunia, siasah itu dalam bahasa Arab orang lalu kemudian menjadi politik, ya, politik. Tapi bahasa Indonesia jadi siasat. Siasat itu konotasinya jelek gitu, ngakali orang gitu. Ya, mensiasati orang gitu. Siasah itu sawasal amr, mengurus sesuatu dengan baik. Mengurus sesuatu dengan baik. Jadi kita ini juga harus mengurus dunia. Maka fungsi kita adalah khalifah fil ardh. Jadi umat Islam tidak boleh pasif, dia harus ada di depan mengurus urusan dunia. Nah, tanggung jawabnya itu tanggung jawab lahir batin dunia akhirat. Saya pikir jika nilai ini terus hidup, kita akan tetap menjalankan peran-peran kerisalahan yang tidak boleh berhenti untuk mencerahkan, mencerdaskan, memajukan kehidupan umat. Nah, dari situ kemudian lebih besar lagi pemimpin bangsa. Nah, pemimpin bangsa dalam konteks Indonesia itu tentu secara normatif ya, kalau saya itu amanahnya jauh lebih besar karena mengurus negara, tanah airnya yang begitu rupa. Indonesia ini kan tanah air yang dianugerahi Tuhan begitu kaya raya, yang kata siapa Multatuli, bak jamrud di hatulistiwa, untean jamrud di hatulistiwa. Kaya raya. Iklimnya juga iklim yang tidak ekstrim, kemarau dan hujan gitu ya. Kemudian apa saja tumbuh gitu ya, sampai kata Gus Plus, tongkat dan batu pun jadi tanaman gitu. Ini tanggung jawab besar sebagai khalifatul fil ardh. Untuk apa? Membangun dan jangan merusakkan itu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Di ayat lain supaya membangun dan jangan merusak setelah membangun. Jadi amanahnya sangat besar ya. Kalau saya lihat pertama pada value ya, amanat yang bersifat qimah, yang bersifat nilai. Indonesia ini secara arif oleh para pendiri bangsa
termasuk dari Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo, itu telah menyepakati Pancasila sebagai dasar negara. Bahkan Bung Karno juga nyebut sebagai world view atau filosofis Grundslag, sebagai dasar filosofis di mana bangunan Indonesia itu diletakkan di atas dasar itu. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya Pancasila sebagai nilai dasar itu mesti menjadi beban, tanggung jawab, dan kewajiban bagi para penyelenggara negara, pemimpin negara di eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga-lembaga auxiliary, dan seluruh komponen bangsa untuk diwujudkan dalam kehidupan. Setidak-tidaknya itu menjadi acuan berperilaku dan mengambil kebijakan. Nah, kita lihat prakteknya bagaimana, tidak mudah. Prakteknya kan tidak mudah. Bung Karno yang disebut penggali Pancasila, itu kan, dengan kehebatan dan perjuangannya, dengan ketulusannya membangun bangsa dan negara, ketika memimpin Indonesia berujung dengan tragedi. Itu kan? Padahal orang hebat, pendiri bangsa, perumus Pancasila bersama tokoh yang lain, berakhir kekuasaannya dengan seperti itu. Kemudian Pak Harto, seorang militer, SMP Muhammadiyah, Bung Karno juga anggota Muhammadiyah, 20 tahun pertama bagus memimpin, di ujung kekuasaannya juga lengser dengan cara seperti itu, biarpun ya lengsernya kan tidak menimbulkan strategi politik yang berdarah-darah ya, tapi tetap tidak normal ya. Orang bisa bertanya, di zaman Pak Harto kan bahkan ada P4, gitu kan? Di mana letak nilai itu membentuk perilaku para tokoh, para elit, para pemimpin bangsa. Dan apalagi sekarang, apakah para pemimpin bangsa di eksekutif, nanti presiden, wakil presiden, kemudian lebih lagi legislatif ya, jangan lupa juga itu nanti yang akan mewakili rakyat dalam merumuskan dan menentukan undang-undang, gitu ya. Itu juga akan menjadi faktor penting di dalam kepemimpinan Indonesia. Apakah mereka mengimplementasikan Pancasila itu? Ternyata juga enggak linear. Karena apa? Coba sila keempat, mempraktekannya sekarang gimana? Setelah reformasi, mungkin kami keliru ya, tapi kami hasil kajian Kang EF nanti dikaji, bahwa sistem politik Indonesia setelah reformasi itu ya jauh berbeda dari dari sila keempat, karena di situ kan ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, murni diganti dengan sistem politik demokrasi liberal. Konsep musyawarahnya hilang, konsep kebijaksanaannya hilang, perwakilannya juga udah samar-samar itu. Tapi ya itu pilihan kan reformasi sudah memilih itu, nyabutnya juga susah. Jadi sistem politiknya juga mengunci seperti itu, soal keadilan sosial. Yang kedua, amanat sejarah loh saya. Apakah para pemimpin Indonesia itu betul-betul menghayati sejarah perjuangan bangsa kita ratusan tahun untuk merdeka? Pemahaman sejarah memang perlu knowledge, kognisi, tetapi penghayatan sejarah itu memerlukan rasa, memerlukan hati. Coba kalau para pemimpin bangsa dari pusat sampai bawah itu ya, menghayati betul betapa para nenek moyang kita
para mujahid, para pejuang bangsa kita, kalau dihitung udah berapa jutaan itu yang meninggal dalam perlawanan terhadap penjajah yang sangat ya nista kan, sampai dituangkan kan di dalam pembukaan UUD 45, hasil dari perjuangan luhur rakyat Indonesia, lalu terjadi kemerdekaan. Pertanyaannya, apakah mereka menghayati betul amanat sejarah ini? Sama di Muhammadiyah juga. Kalau kita enggak baca sejarah Muhammadiyah, sejak bagaimana keindahan, betapa susahnya mendirikan republik ini, mendirikan Muhammadiyah ini. Sampai ketika sakit pun kan beliau itu terus, bahkan diingatkan, tapi marahnya menurut saya itu bukan amarah dalam arti hawa nafsu, tapi baru tahu orang bahwa kenapa ketika sakit belum dilarang, dia bilang tadi dokter setan masuk ke dokter, sekarang setan masuk ke istri saya gitu. Karena kan Nyai Dahlan menyarankan beliau istirahat gitu kan. Setelah di Jogja dibawa ke mana? Ke Tretes ya. Itu ternyata di Tretes malah keliling tabligh, bahkan bikin masjid. Tambah sakit, akhirnya pulang dipandu itu, iya. Itu ternyata keluarlah pernyataan beliau, saya harus menuntaskan tugas yang sangat berat ini, yang apabila tidak saya tuntaskan, maka akan beratlah tanggung jawab penerus saya. Itu kan luar biasa. Betapa Muhammadiyah dibangun di atas fondasi itu. Belum soal pemikiran-pemikiran beliau yang khariqul adat, yang melampaui batas, yang melampaui segalanya, sehingga dia bisa kita sebut sebagai mujaddid. Loh, kita sekarang yang serba mudah, serba gampang, itu masa sih tidak bisa berjuang lebih hebat lagi. Nah, ini amanat kepemimpinan yang bersifat kesejarahan. Jadi kayaknya perlu juga nanti siapapun yang dipilih, lebih-lebih yang di legislatif itu, mereka mungkin perlu di upgrade tentang sejarah Indonesia itu. Apalagi yang muncul kan juga banyak yang orang-orang terkenal, populer, jadi yang mungkin pemahaman sejarahnya juga terbatas. Jadi amanat nilai, amanat sejarah. Yang ketiga amanat konstitusi. Ini lebih kodifikasi lagi, lebih perbal ini. Tugas pemimpin negara itu kan sama dengan dan melekat dengan sistem pemerintahan negara. Untuk apa? Melindungi seluruh tumpah darah dan bangsa Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menciptakan keadilan, perdamaian dunia. Ini harus tetap menjadi state of mind para pemimpin negara dimanapun. Belum hal-hal yang terkait dengan pasal demi pasal dalam konstitusi. Tapi manusia itu kan memang entah kekurangan atau kelebihannya. Konstitusi sehebat apapun itu selalu cari celah itu ya, dicari akal untuk mensiasatinya itu. Bahkan dalam beberapa hal orang itu atau manusia itu punya sikap helah itu ya. Menghindar atau mencari jalan yang mudah supaya tidak terkena imperatif konstitusi. Lagi-lagi kuncinya di apa? Di moral, di ruhani, di batin para pemimpin bangsa. Agar kita ini taat konstitusi, ya selain paham tentang konstitusi, juga harus ada kesediaan jiwa futuwah gitu ya.
jiwa kenegarawanan untuk tegak lurus di atas konstitusi. Tapi konsep tegak lurus itu sekarang kan hanya jadi diksi populer saja oleh para elit politik yang prakteknya tidak mudah gitu ya. Nah, jadi amanat konstitusi ini sangat berat. Termasuk jangan lupa soroti dan awasi juga DPR yang terpilih nanti. Tanya Mas Hegum ya, kami ini untuk Bapak Ibu sekalian, kami ini berjibaku loh 1 periode kemarin, tambah 2 tahun, untuk ngawal, untuk mengkritisi, untuk menghadang sejumlah rancangan undang-undang untuk jadi undang-undang. Tapi apa yang terjadi? Ada yang berhasil, tapi banyak yang tidak berhasil. Karena apa? Ya kekuatan ormas, apalagi Muhammadiyah sendirian waktu itu, kebanyakan sendirian kita itu. Sendirian aja sudah masih dituntut lebih banyak lagi gitu kan. Kita ini sering sendirian berhadapan dengan DPR. Tapi ya sekali rancangan itu sudah masuk gitu, kayaknya harus itu yang keluar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau situasi politik kayak sekarang ini sebenarnya buah dari resultan dari berbagai entah namanya koalisi atau apapun, dan praktek tindakan dari berbagai elemen yang ada di struktur negara sekarang ini, termasuk partai politik. Bahwa mereka kemudian berpisah ketika Pilpres menjadi 3 kelompok, ya itu pragmatis saja. Tapi mereka sebenarnya bertanggung jawab terhadap berbagai situasi yang sekarang terjadi. Dulu kami sampai kalau ada satu pasal yang begitu rupa itu enggak gampang. Lewat jalur personal, lewat jalur tokoh, lewat pernyataan resmi, bahkan juga ada demo gitu ya. Tapi ya sumun bukmun fahum la yarzi'un. Baru setelah berada di tempat yang berbeda saling keluar pernyataan-pernyataan saling menyerang. Dulu Bapak Ibu sekalian di mana toh gitu. Dulu bermesra-mesraan saja kan? Iya. Maka ketika mereka yang seperti itu juga dorong-dorong kami, tanya Mas Muti juga, ya kami tetap moderat. Dulu juga ya bagus lah sekarang sadar, tetapi juga jangan sampai nanti kambuhan lagi gitu kan. Nah iya, jangan sampai sadar ketika kepepet dan kalah. Tapi tidak untuk dimuat ya. Nanti menyinggung hati apalagi di bulan puasa. Mereka bertanggung jawab dan layak kita tuntut semuanya kalau menurut saya. Semua partai politik itu bertanggung jawab terhadap situasi sekarang itu. Lalu sudah terjadi prahara nuntut Muhammadiyah. Ya alhamdulillah kami masih dapat trust, tapi garis demarkasi kami itu ada karena kami ormas. Betul tadi Pak Ketua menegaskan bahwa peran kami adalah peran moral. Peran kami adalah peran ormas, peran keagamaan. Tidak bisa masuk lebih jauh. Bukan untuk menghindar. Tapi kita perlu menata kembali semuanya. Nah yang terakhir, amanat politik. Demokrasi itu kan meniscayakan, tanda petik kan, kontrak politik yang harus jelas. Ketika rakyat memilih, mereka harus mengembalikan tanggung jawab, kewajiban dan seluruh tugasnya itu untuk rakyat. Tapi ini ada problem. Nanti bisa ditanya ke Kang EF gitu ya. Dalam masyarakat kita yang komunalistik, paternalistik, kemudian juga secara politik ya masih buta huruf lah gitu ya, atau baru beranjak. Agak susah menuntut social control dan pengawasan dari rakyat.
Jangankan rakyat, kekuatan-kekuatan masyarakat saja itu susah. Karena apa? Sekarang ini selalu sampai pimpinan daerah misalkan, kepala daerah, ketika dituntut itu selalu kami dipilih oleh rakyat, Anda atas nama siapa? Nah, gitu. Selalu begitu. Kadang sekarang kan antar elit dan partai itu figur itu sebenarnya saling memanfaatkan aja. Coba lihat gejalanya. Awal-awal ada tokoh yang menonjol, entah di pusat maupun di daerah. Nah, tokoh menonjol ini jadi incaran partai. Nah, incaran akhirnya partai berebut menjadikan dia calon, entah calon presiden maupun calon kepala daerah. Nanti setelah jadi ini, calon ini kan jadi dan setelah berkuasa jadi petahana, dia akan keluar dari ikatan partai itu. Di daerah juga begitu. Tapi sama juga itu, elit-elit yang sedang mau menapaki karir kekuasaan, meraih kekuasaan itu juga pandai-pandai dia ingin memanfaatkan partai, berjinak-jinak gitu pada partai, akhirnya partainya memilih dia. Jadi siapa memanfaatkan siapa itu kan, ya saling memanfaatkan. Nah di tengah seperti ini memang yang diperlukan adalah kekuatan-kekuatan civil society yang berperan dan rakyat. Tapi civil society kita itu kan selain bangunannya berbeda dengan yang di barat, juga tidak semuanya punya tingkat kemandirian tinggi. Sehingga selalu tergantung pada negara, selalu tergantung pada rakyat. Nah, alhamdulillah kita sebenarnya punya kemandirian. Tetapi juga kita tidak bisa bergerak jauh lebih dari itu. Kenapa? Ini nanti di ujung saya akan menyampaikan bahwa tadi ada amanat yang bersifat nilai, ada amanat sejarah, ada amanat yang bersifat konstitusi, dan ada amanat yang bersifat politik. Nah, sekarang Muhammadiyah bagaimana? Muhammadiyah sudah dan akan terus memainkan peran untuk menjalankan fungsi dakwah, politik nilai dan politik moral, dan itu terus kita lakukan. Dan cara kita itu lewat resmi institusional, lewat para tokohnya, lewat jalur kelembagaan, tapi juga lewat jalur-jalur personal. Itu terus kita lakukan, dan itu karakter Muhammadiyah sejak awal. Jadi tidak ada sesuatu yang berbeda Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai di era saya, Mas Muti, Pak Safik itu kok berbeda dari sebelumnya. Kalau nggak percaya, kajilah. Jangan berdasarkan pada selera atau opini yang mungkin parsial. Kami ini sama menjalankan apa yang dulu dilakukan oleh para tokoh Muhammadiyah dan sistem yang berlaku di Muhammadiyah. Bahwa di sana sini kita ada perbedaan itu sebenarnya soal konteks dan situasi yang berbeda. Jadi kita menjalankan fungsi peran kebangsaan yang bersifat nilai, moral, dan yang paling nyata kita terus membangun bangsa lewat pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan seterusnya. Itu pun bagian dari usaha mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa. Kami tetap jiwa besar ketika ada orang, apalagi situasi politik sekarang ini kan ngeritik Muhammadiyah sampai habis-habisan itu. Mungkin itu pun belum habis gitu ya. Ya nggak apa-apa. Jadi saya pesan saja pada warga Muhammadiyah, jangan terlalu reaktif juga terhadap kritik itu. Tapi juga jangan ikut-ikutan gitu kan. Jangan ikut-ikutan. Itu sudah kritiknya itu memprovokasi Muhammadiyah dan macam-macam. Para pimpinan Muhammadiyah malah ikut memposting karena bersetuju dengan isinya. Dan setuju karena isinya itu karena ikut partisan politik kemarin. Ya enggak gitulah, harus tetap ada rasa memiliki Muhammadiyah. Kalau soal kritik ke dalam itu kurang kenyang apa sih Muhammadiyah ini?
PW Muhammadiyah, wilayah itu biasa dikritik daerah, cabang, ranting, bahkan perorangan aja boleh. Apalagi sekarang lewat sosial media, itu kan lewat WA gampang saja gitu kan. Tapi tidak di situ posisinya gitu ya. Jadi kita tetap posisi dalam peran seperti itu. Ada hal-hal yang memang tidak terjangkau oleh Muhammadiyah dan kami sudah optimal. Bapak Ibu sekalian, lihat rekam jejak sekarang gampang ya karena tertulis. Mungkin ormas yang paling sering melakukan peran-peran kritis itu ya kami, kita, Muhammadiyah. Tapi kita tidak bisa masuk lebih jauh dari itu. Misalkan soal sengketa pemilu, oke, kita suaranya suara moral, suaranya suara konstitusional, urus dengan cara yang sesuai koridor demokrasi dan konstitusi. Silahkan di situ. Tapi yang mengurus, nah itu kan, ini loh, supaya paham nih Bapak Ibu sekalian, yang mengurus sengketa pemilu itu jangan diminta Muhammadiyah. Itu urusannya parpol yang mendukung, tim sukses atau pihak-pihak lain yang memang menyediakan diri termasuk gerakan-gerakan politik secara konstitusional untuk mengurus itu. Kalau Muhammadiyah semua ngurus ke situ, ya bukan, kita melewati batas fungsi kita. Saya ingin kasih tahu sedikit yang mungkin tidak perlu dipublis ya. Ketika kami, saya sama Mas Muti, dialog dengan tokoh-tokoh puncaknya, itu selalu menuntut kami, berperanlah Muhammadiyah. Itu saya bilang, insya Allah kami tetap berperan dengan pesan moral dan nilai. Tapi kami tidak lebih dari itu. Justru peran dari Bapak dan Anda semua untuk menjalankan fungsi politik. Apa jawab mereka? Ya kami itu juga ya tidak bisa lebih frontal untuk menjalankan fungsi itu. Mereka tidak bisa menjalankan fungsi itu secara frontal, kok orang Muhammadiyah malah mau jauh lebih frontal ketimbang yang parpol. Ya kalau ada tokoh atau perorangan Muhammadiyah itu udah wilayahnya pribadi lah. Tapi juga kami mohon, saya ini termasuk halus jarang menjawab, bahkan Mas Muti yang sering menjawab itu, ya jangan nuntut-nuntut Muhammadiyah lah atau bawa-bawa Muhammadiyah. Gunakan kendaraan yang dimiliki, monggo saja. Kami pun nggak melarang dan apalagi bahwa kalau itu niatnya baik kan. Tapi jalurnya ya pakai kendaraan yang dimiliki, jangan nuntut-nuntut kendaraan Muhammadiyah sesuai dengan kehendaknya. Jadi itu di mana sih dasar kami? Pertama sistem kita memang begitu. Yang kedua kepribadian Muhammadiyah kan juga sudah jadi state of mind kami. Coba kita ajak bareng-bareng. Hayati tentang 10 sifat Muhammadiyah. 1. Beramal dan bekerja untuk kesejahteraan, untuk perdamaian dan kesejahteraan. Itu tugas pokok Muhammadiyah loh. Alhamdulillah kita jalankan sekarang kan, sampai ke pelosok-pelosok. Termasuk menciptakan perdamaian. Jadi kalau ada orang tengkar, kelompok tengkar, komponen bangsa tengkar, tugas Muhammadiyah justru jadi pendamai. Jangan ikut menjadi bagian dari situasi konflik itu. Dan kita bisa mendamaikan jika legal standing kita bagus. Punya trust. Nah, yang kedua, mengamalkan memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Satu musuh itu udah kebanyakan. Harus cari sebanyak mungkin kawan. Maka pengajian Ramadan di PP sekarang kan tentang dakwah kultural memperluas basis akar rumput Muhammadiyah. Karena mungkin kita ini keasikan ngurus amal usaha dan itu terus harus kemudian sadar bahwa kita ini yang penting kualitas, kami fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidnillah, tapi lupa
untuk memperbanyak kawan. Maka dakwah kita itu memperbanyak kawan lah. Yang kurang-kurang justru kita sempurnakan mereka. Jangan musuhi mereka. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan, dan mengamalkan ajaran Islam. Untuk punya lapang hati itu ya, bukan dilebar-lebarin dadanya, tapi di jiwa dan luas pandangan, horizonnya melihat, letakkan politik, ekonomi, budaya dalam satu spektrum yang luas. Kemudian yang keempat, Muhammadiyah ini bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Jadi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Saya tahu sebab duhurnya tentang kepribadian itu, dulu Muhammadiyah lekat dengan Masyumi. Setelah Masyumi bubar dan situasi politik begitu berpengaruh terhadap komponen bangsa, maka Kiai Fakih Usman dan kawan-kawan yang dulu juga aktivis Masyumi itu merumuskan kepribadian Muhammadiyah, karena setelah itu ada indikasi di mana orang-orang Muhammadiyah yang di Masyumi aktif lagi di Muhammadiyah itu mengurus Muhammadiyah dengan cara partai politik. Lahirlah kepribadian ini. Maka penegasan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan itu untuk membedakan dari organisasi politik dan partai politik. Oh, saya sudah diingatkan kereta api. Terakhir, nanggung. Kemudian yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar disertai contoh teladan yang baik. Nah, jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu harus disertai teladan, kata-kata, hifdzul lisan. Contoh ketika kita berbuat baik, mengajak baik dan mencegah kemungkaran, kita jangan melakukannya. Nanti orang tahu, oh ternyata tidak konsisten. Akhirnya apa? Terjadi distrust. Tokoh satu persatu berguguran akibat hilang keteladanan, biarpun memperjuangkan kebenaran. Bahkan kata semalam siapa ya, Mas Muti lupa ya, Pak Saad apa Pak Samsul, amar ma'ruf nahi mungkar pun harus dengan cara yang ma'ruf, disertai dengan keteladanan. Kemudian berikutnya mengindahkan hukum, perundang-undangan, peraturan serta falsafah dan dasar negara yang sah. Ini tahun 62 sudah tetap konsisten. Muhammadiyah harus ikuti ketentuan hukum perundangan dan dasar falsafah negara yang sah. Lalu berikutnya, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Lalu membantu pemerintah. Nah, di situ disebut membantu pemerintah dan bekerja sama dengan golongan manapun untuk terwujudnya bangsa Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selanjutnya, bekerja sama dengan golongan Islam manapun untuk terwujudnya, tersiarnya ajaran Islam dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, bersifat adil dan korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Jadi itu kepribadian dan itu jadi koridor kami. Juga khitah bahwa Muhammadiyah ini bukan organisasi dan bukan partai politik. Tentang memilih diberikan kebebasan. Jadi itu hal yang menjadi dasar kami di pimpinan pusat menjalankan fungsi kepemimpinan. Bahwa ada kekurangannya tentu iya. Kami pun menyadarinya, tapi kami akan berusaha terus menjalankan fungsi ini. Dan mohon diingat, Muhammadiyah ini organisasi Islam yang besar, yang kemarin Hefner memberi kesaksian lagi, bahkan yang istimewa karena apa? Karena usaha yang besar ini
dicapai dengan perjalanan panjang 1 abad lebih. Saya sering ilustrasikan mengemudikan Muhammadiyah itu seperti membawa pesawat komersial Airbus jenis terbaru lah gitu, atau lama juga nggak apa-apa. Tidak bisa seperti pesawat tempur yang boleh banyak akrobatnya, naik turun, menyemsep, tidak bisa naik lagi. Nah, apakah kami lemah? Insya Allah tidak. Kami tetap punya marwah, kami tetap muru'ah, kami jaga trust, dan tidak kalah pentingnya kami di PP, di wilayah juga sama. Saya pikir sampai ke cabang ranting, kita ini diberi pesan luhur oleh para pendiri bahwa mengurus Muhammadiyah jangan sampai ada kepentingan-kepentingan pribadi apapun. Terima kasih, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kami buka pengajian Ramadan ini.